Halo brother dan sister, kali ini kita akan mengajak Anda untuk bagaimana cara produktif di rumah. Namun sebelumnya kita intro terlebih dahulu. Halo, jumpa lagi dengan saya Zulfikar. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk melakukan atau berbagi informasi pada teman-teman bagaimana agar kita bisa produktif di rumah. Jadi kita perlu untuk membuat list to-do list atau daftar yang akan kita lakukan pada hari ini. Jadi perencanaan itu adalah hal yang penting. Adapun kita ingin mengajak teman-teman untuk mendapatkan penghasilan di rumah. Nah, caranya katakanlah di pagi ini atau teman-teman saat sedang menonton video ini, teman-teman berusaha atau mencoba untuk action. Maka kita buat perencanaan tertulis apa yang akan kita lakukan pada saat ini. Jadi yang pertama, misalkan saya mau jualan online ini, atau saya ingin mendapatkan penghasilan. Maka saat kita di rumah, kita tidak bisa keluar, atau kita sedang berada di rumah tidak keluar Jadi kita memikirkannya dari rumah saja. Misalkan seperti kita ingin jualan online. Kita akan memilih produknya apa, kemudian kita berpikirlah sejenak bagaimana supaya kita mendapatkan penghasilan Nah, yang akan kita lakukan itu adalah kita akan mencari produk apa yang tepat yang ingin kita pasarkan. Kemudian seperti yang saya lakukan, jadi kalau misalnya saya ingin jualan online, saya terlebih dahulu melihat di internet dengan handphone saya periksa. Kemudian misalnya contoh saya mau menjual alat pelacak kendaraan, misalkan GPS track untuk kendaraan, supaya kita bisa memantau kendaraan kita. Alat itu terpasang di kendaraan yang dengan handphone kita bisa melacak nih kendaraan kita di mana, apakah kendaraan kita disewakan atau kendaraan kita dipakai oleh anak sekolah anak-anak kita yang pergi sekolah atau sedang jalan-jalan keluar, itu kita bisa memantau dari handphone. Nah, jadi kita pilih dulu produk apa yang akan kita pasarkan. Setelah kita cari di internet, kita menemukan misalkan alamat perusahaannya. Setelah kita survei, ada beberapa pilihan alamat perusahaannya. Kita coba hubungi saja. Atau sebelumnya kita lihat terlebih dahulu, kunjungi websitenya, kemudian baca seluruh informasi di situ. Gunakan waktunya untuk membaca, kemudian tonton video. Kalau misalnya di dalam website tersedia beberapa video yang memperkenalkan produk. Nah, setelah semuanya kita siap, baru kita telepon perusahaan yang punya produk. Nah, intinya kita akan menjual produk itu melalui kemampuan kita dari rumah, dan kita jual secara online. Karena setiap kita generasi sekarang ini pasti punya media sosial, baik di Facebook, kemudian di Instagram, ada yang punya YouTube bahkan media sosial yang lain lah, bisa WA Nah, jadi kita bisa melakukan penjualan sebetulnya, dan ini nanti akan kita ceritakan di video-video selanjutnya. Untuk produktif di rumah ini, hal yang tak kalah pentingnya adalah persiapan. Persiapan itu, saya pernah menonton ceramahnya Agim itu tahun-tahun 2000-an ke atas, di bawah 2010. Jadi waktu itu ceritanya tentang bagaimana efektif belajar waktu itu. Jadi seorang ini di dalam cerita Agim itu ingin belajar karena termotivasi ingin belajar. Jadi beliau yang di dalam kisah ini mempersiapkan diri untuk belajar. Selama proses mau belajar, beliau mengambil buku, kemudian duduk di belakang meja belajar. Nah, karena persiapannya tidak matang, jadi saat akan belajar itu dia terpikir, saya mau belajar ini, katanya. Kemudian dia berpikir, kalau saya mau tahan belajarnya lama, saya perlu kopi. Jadi karena kopi tidak ada, jadi dia pergi ke dapur untuk membuat kopi. Ditinggalkanlah bukunya di situ. Kemudian dia pergi ke belakang untuk membuat kopi, dilihatnya gula, kopi, ternyata gulanya ada, kopinya nggak ada. Akhirnya dan dia lihat termos air, ternyata air panasnya juga nggak ada. Akhirnya dia masak air terlebih dahulu, kemudian kopinya nggak ada, pergi ke warung,
Kemudian pergilah dia ke warung. Sampai di warung beli kopi, kemudian kembali lagi dan membuat, sudah diaduk, udah siap untuk diminum. Kemudian pergilah ke meja belajar. Sampai di meja belajar, melihat buku-buku pelajaran, sepertinya kayaknya dia tidak tertarik dengan pelajaran yang sudah ada di depannya. Karena gurunya cerewet, jadi harus memilih pelajaran yang lain. Ambillah pelajaran yang lain. Baru buka berapa lembar, konsentrasinya menurun, melemah. Nah, baru minum kopi karena tadi sangat lama menunggu airnya mendidih. Kemudian ke warung, akhirnya jam semulanya sudah di depan meja belajar itu jam, katakanlah misalnya jam 8 malam atau jam 7.30 ya, setelah sholat isya. Akhirnya sampai di jam 9, sehingga sudah terasa ngantuk. Nah, sehingga apa yang terjadi setelah ngantuk? Karena ngantuk, akhirnya pelajaran yang tadi belum sempat untuk dibaca, belum terlalu jauh untuk dibaca, ditinggalkan karena sudah ngantuk. Akhirnya pergi dan ke tempat tidur. Inilah menunjukkan bahwa karena tidak ada persiapan, sibuk, dia cukup sibuk ya untuk menyelesaikan keinginannya untuk belajar, tapi dia sibuk, tidak konsentrasi dengan apa yang mau disibuknya, sehingga tanpa persiapan yang baik, tanpa fokus yang baik, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi di video pertama ini saya ingin berbagi cerita bahwa selain kita memikirkan bagaimana untuk produktif di rumah, kita juga harus fokus. Mungkin ini video pertama dari saya, dari kami. Semoga menjadi renungan buat teman-teman di luar sana dan semoga videonya berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.